Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Diko pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini. Kembali saya akan menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Pada kali ini saya akan menceritakan Dhammapada Atthakatha Sair 42, yaitu kisah Nanda seorang pengawas ya. Seorang pengawas atau seorang petugas yang mengurus sapi-sapi miliknya Upasaka Anatta Pindika. Baiklah para sahabat Dhamma, agar nanti para sahabat bisa mendapatkan atau menemukan poin penting apa, nilai moral apa yang terdapat di dalam kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha yang akan saya ceritakan ini, maka diharapkan para sahabat untuk menonton atau mendengarkan video ini sampai selesai. Sehingga nanti setelah Anda mendengarkan dengan penuh seksama, setelah para sahabat mendengarkan dengan penuh keyakinan, maka tentu diharapkan Anda bisa menemukan poin penting apa atau nilai moral apa yang bisa diambil dari kisah tersebut, lalu bisa diterapkan atau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan langsung ke inti ceritanya atau menceritakan kisahnya. Nanda adalah seorang pengawas ya, yang bertugas mengurus sapi-sapi milik Anatta Pindika. Meskipun ia hanya seorang pengawas, tetapi ia telah bertindak seperti pemiliknya. Ya, walaupun si Nanda ini seorang pengawas ya, namun ia memperlakukan sapi-sapi tersebut ya, atau mengawasi sapi-sapi milik Anatta Pindika tersebut seperti miliknya sendiri. Nah, pada kesempatan-kesempatan tertentu Nanda ini ia pergi ya ke rumahnya Anatta Pindika. Ya, si pengawas sapi ini pergi ke rumahnya Anatta Pindika, dan di sana ia kadang-kadang bertemu dengan Sang Buddha dan mendengarkan khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Nanda memohon Sang Buddha untuk berkunjung ke rumahnya. Ya. Namun Sang Buddha menolaknya dengan alasan bahwa waktunya belum tepat. Waktunya belum tepat. Nah, setelah beberapa waktu, ketika mengadakan perjalanan dengan pengikutnya, Sang Buddha akhirnya pergi mengunjungi rumahnya Nanda. Beliau mengetahui bahwa saatnya sudah masak bagi Nanda untuk mendapatkan ajaran sebagai mana adanya. Nah, inilah kemampuan seorang Buddha ya. Apapun yang beliau pikirkan, yang beliau inginkan, beliau tahu kapan seseorang itu waktu yang tepat untuk bisa memperoleh atau memasuki arus kesucian setelah mendengarkan khotbah atau ajaran dari beliau. Dan Nanda ya, si pengawas sapi ini dengan hormat menerima Sang Buddha dan para pengikutnya. Ia menjamu para tamu dengan susu, produk susu, dan pilihan menu makanan lainnya selama 7 hari. Si Nanda ini menjamu tamu ya yang datang ke rumahnya, yaitu maksudnya ini para pengikut Buddha ya, para anggota sangga yang dipimpin oleh Buddha sendiri ya, selama 7 hari ya, selama 7 hari. Pada hari terakhir setelah mendengarkan khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha, yang diajarkan oleh Sang Buddha, si Nanda atau pengawas sapi ini mencapai tingkat kesucian Sotapati ya, kesucian arus pertama di dalam 4 tingkat kesucian di dalam agama Buddha ya. Kemudian Sang Buddha mohon diri pada hari itu ya. Setelah selesai mengajarkan atau membabarkan Dhamma,
di rumahnya Nanda, Buddha pamit mohon diri. Lalu Nanda ketika Buddha pergi atau keluar dari rumahnya si Nanda atau pengawas api ini, Nanda membawakan bowl atau mangkuknya sang Buddha, mengikuti sang Buddha sampai dengan jarak tertentu, ya, dengan jarak tertentu, lalu menghormat sang Buddha dan pulang kembali ke rumahnya. Ya, dia membawakan bowlnya atau mangkuknya Buddha Gautama waktu ketika Buddha pamitan dari rumahnya si pengawas api ini atau rumahnya Nanda. Kemudian dia mengikuti Buddha sampai dengan jarak tertentu. Setelah itu ia pamit kembali ke rumahnya. Nah, pada saat itu ya, ketika si Nanda ini pulang ke rumahnya, ada seorang pemburu yang merupakan musuh lama dari Nanda memanahnya, ya, memanah Nanda, ya, memanah Nanda ketika pulang menuju ke rumahnya. Biku-biku yang mengetahui mengikuti sang Buddha, ya, biku-biku yang mengikuti sang Buddha melihat Nanda mati terjatuh. Nanda ini mati ya setelah dipanah oleh pemburu tersebut. Ya. Mereka melaporkan hal itu kepada sang Buddha. Bante, karena kedatangan Bante, Nanda yang telah memberikan banyak persembahan dan menyertai Bante pulang telah dibunuh pada saat ia pulang kembali ke rumahnya. Lalu kepada murid-muridnya ini, sang Buddha menjelaskan, atau kepada mereka, para biku muridnya, ya, Buddha menjelaskan, para biku, apakah saya datang kemari atau tidak, ia tidak dapat melarikan diri dari kematian akibat dari kama lampaunya. Seperti halnya pikiran yang diarahkan secara keliru akan menjadikan seseorang jauh lebih berat terluka daripada luka yang dibuat oleh musuh ataupun oleh seorang pencuri. Pikiran yang diarahkan secara benar adalah satu-satunya jaminan bagi seseorang untuk menjauhkan diri dari mara bahaya. Kemudian sang Buddha menyampaikan atau membabarkan syair 42 yang bunyinya berikut ini. Luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau orang yang saling membenci. Namun, pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat. Nah, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral yang bisa kita ambil dari kisah atau cerita ini, bahwasannya mengajarkan kepada kita, sekalipun ya kita telah banyak melakukan perbuatan baik, tetapi kalau perbuatan baik kita ini ya, atau perbuatan baik kita ini belum cukup, maka sekalipun kebajikan atau perbuatan baik kita sudah banyak kita lakukan, namun jika suatu kematian akan datang, ya, suatu kematian datang kepada kita, bagaimanapun cara kita menghindari, maka kematian itu pasti terjadi. Seperti yang dialami oleh Nanda atau pengawas sapi-sapi milik Anathapindika ini. Padahal kita tahu di dalam cerita atau kisah tersebut, Nanda sudah mencapai tingkat kesucian arus pertama, yaitu Sotapati. Tetapi mengapa beliau justru mati atau meninggal dipanah oleh seorang pemburu? Nah, di sini Buddha menceritakan bahwa pemburu tersebut merupakan musuh lampaunya, musuh pada masa lampaunya. Dalam kehidupan ini masih terbawa kebencian,
permusuhan itu masih terbawa. Ya, maka ini mengajarkan kepada kita, ya, sekalipun kita sudah banyak berbuat baik, kemudian kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik, ya, padahal kita sudah banyak berbuat baik, namun memperoleh hal-hal yang tidak baik, maka tetap lakukan kebajikan tersebut. Dan ini mengingatkan kita bahwa mungkin, ya, seperti di dalam kisah-kisah Buddha menyampaikan, kehidupan lampau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena di kehidupan lampau kita sudah melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga di dalam kehidupan ini perbuatan buruk itu masih kita bawa, masih kita terima, akibatnya masih kita terima, ya, seperti yang dialami oleh Nanda. Walaupun beliau sudah mencapai tingkat kesucian harat, tapi meninggal dengan cara dibunuh dan dipanah oleh seorang pemburu, karena di mana pemburu ini adalah musuhnya atau orang yang bermusuhan dalam kehidupan sebelumnya masih terbawa dalam kehidupan saat ini. Itulah poin pentingnya di sini, mengajarkan kita, ya, senantiasalah untuk melakukan kebajikan atau perbuatan baik, sekalipun nanti yang datang kadang di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang kurang baik atau hal yang tidak mengenakan yang kita terima di dalam kehidupan ini, tapi tetap harus semangat melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik. Jadi jangan pernah ragu, ya, jangan pernah ragu untuk melakukan perbuatan baik. Seperti Nanda, walaupun dia adalah pengawas sapi, ya, anggap kita mengatakan misalnya sebagai seorang pembantu, meskipun seorang itu sebagai pembantu atau seorang pembersih jalan, ketika mereka melakukan perbuatan baik tersebut tetap akan menghasilkan akibat. Seperti yang dialami oleh Nanda, sekalipun dia seorang pengawas sapi atau seorang pembantu dari Anatta Pendika, karena ia menyokong sangga, menyokong Buddha, berderma makanan kepada Buddha dan para sangga pada waktu itu, akibat dari perbuatan baik yang dia lakukan ini, yaitu ia memperoleh atau memasuki tingkat kesucian Sotapati atau arus pertama di dalam tingkat kesucian dalam agama Buddha. Oleh karena itu, mari para sahabat Dhamma, ya, senantiasa kembali lagi saya tekankan, apapun yang kita peroleh di dalam kehidupan ini, misalnya hal-hal yang kurang baik atau kurang mengenakan dalam kehidupan kita ini, tetap lakukanlah kebajikan. Terus lakukan kebajikan. Semoga melalui kisah ini memberikan kita semangat di dalam melakukan kebajikan, serta kita senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata, namo buddhaya.